فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaihal fitrah wa qarrahatha asy-syari'atu, karya Syekh Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuk ke halaman 14, al-haqqus tsalis, hak yang ketiga. Setelah hak yang pertama kita baca itu hak Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Kemudian hak yang kedua itu hak Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hak yang ketiga adalah huququl walidain, hak kedua orang tua. Ini perlu kita pahami, kenapa? Karena banyak orang-orang yang mungkin mereka nggak sadar bahwasannya tumbuh besar, dewasa itu tidak terlepas dari kebaikan kedua orang tuanya. Sehingga banyak kita jumpai orang-orang yang tidak paham agama. Seorang anak durhaka dengan ibunya, durhaka dengan bapaknya, berani melawan, berani menolak, berani membunuh bahkan olehnya billah. Itu karena apa? Jauhnya mereka dari pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Jauhnya mereka dari pemahaman agama, emosional. Apalagi zaman sekarang yang dipenuhi dengan teknologi yang canggih. Banyak mereka yang bermudah-mudahan akhirnya barakallahu fiik salah dalam bergaul, sehingga mereka berani orang tuanya, berontak, ngelawan. Karena hal ini tentunya kenapa hak ini dijadikan hak yang ketiga? Sebenarnya hak ini hak yang kedua. Hak pertama itu hak Allah dan Rasulnya. Kemudian hak yang kedua adalah hak kedua orang tua. Karena dosa besar yang paling besar itu yang pertama adalah syirik. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kita ini yang masih ada orang tua, mungkin masih ada bapak ibunya atau tinggal bapak atau tinggal ibunya, kesempatan jangan sampai terluputkan untuk berbakti kepada mereka. Yang sudah tiada dua-duanya juga masih ada kesempatan mendoakan kedua orang tua dan meninggal tadi. Nah, kenapa demikian? Karena doa orang saleh termasuk amalan yang tidak terputus pahalanya. Sebagaimana hadis yang sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila seorang itu meninggal dunia terputus pahala amalannya kecuali berapa? 3. Yang pertama, shadaqatan jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Ini terus terang dalam hadis yang sahih ini menjelaskan bahwasanya sedekah yang mengalir pahalanya itu sampai orang yang meninggal, orang yang bersedekah itu meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Misalkan dia pernah bersedekah berupa apa? Karpet untuk masjid, misalkan selama karpet itu digunakan, dimanfaatkan untuk sholat, mengalir terus pahalanya. Paham? Atau dia pernah menyumbang sumur, yang semula nggak ada sumur, kemudian dia menyumbang, mendanai untuk bikin sumur yang dimanfaatkan kaum muslimin, dimanfaatkan untuk perkara yang baik, untuk sholat atau yang semisal untuk wudhu, ngalir terus pahalanya. Kemudian yang kedua adalah wa waladin shalihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Paham ya? Anak saleh mendoakan kedua orang tuanya. Jadi ketika orang tua itu punya aset yang berharga ini, itu anak saleh, ketika orang tua meninggal dunia, anak saleh itu mendoakan orang tuanya sampai. Paham ya? Sampai dan bermanfaat. Mafhum? Naam. Tapi barakallahu fiik, manfaatnya itu terkalahkan dengan yang ketiga ini. Yang ketiga apa? Wa ilmin yang tafi'u bihin nas, ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Ini enggak terputus selama dia mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah, mengajarkan ilmu yang baik
kemudian diambil oleh manusia, suatu ketika yang mengajarkan yang meninggal dunia, manusia itu mengajarkan terus yang berikutnya, ngalir terus pahala ilmu ini. Tapi kalau yang sedekah jariyah bisa terputus. Kalau udah nggak dimanfaatkan, nggak dapat pahala lagi. Ya kan? Anak soleh ini kalau udah meninggal dunia, terputus juga kan? Nah, tapi kalau ilmu yang bermanfaat ini, kenapa dikatakan para ulama ini nomor satu? Karena tidak terputus. Selama ilmu ini diajarkan tuh yang generasi berikutnya terus mengalir. Sebagaimana awal permulaan orang tersebut mengajarkan ilmu. Faham? Tapi ilmu yang bermanfaat loh ya. Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Syahidnya sini yang kita ambil adalah wa waladin shalihin yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan ke orang tuanya. Kita lihat, qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, la yunkir ahadun fadlal walidain ala auladihima. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua atas anak-anak mereka berdua. Kenapa? Karena bagaimanapun kita ini dulu ketika di saat masih kecil, orang tua kita yang mengasuh kita. Terkhususkan siapa? Ibu kita. Makanya datang dalam hadis yang sahih, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling aku harus berbakti kepadanya? Lihat, bertanya, siapakah manusia yang paling aku harus berbakti terhadapnya? Atau apa kata Rasul alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu 3 kali, bayangkan. Kemudian siapa? Kemudian bapakmu. Jadi untuk ibu 3 kali. Ditekankan kenapa? Karena perjuangan seorang ibu sudah tidak asing lagi di hadapan kita. Perjuangan mulai kita dulu di dalam kandungan ibu kita, iya kan? Kemudian itu bukan hanya sebulan 2 bulan ya. Normalnya berapa bulan? 9 bulan, bayangkan. Dibawa kemana-mana. Kemudian ibu kita memilihkan nutrisi yang terbaik untuk kandungannya. Setelah melahirkan, apa biasanya? Dirawat, diasuh, ya kan? Dibawa kemana-mana, dibesarkan, disusui, bayangkan. Kemudian ketika ada orang menjahati anaknya, ibunya yang berhadapan langsung, kadang-kadang bapaknya juga. Menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang ibu itu luar biasa. Secara umum kedua orang tua, barakallahu fiik, itu punya peran yang terpenting dalam barakallahu fiik, dalam kehidupan anaknya. Sebagai cerminan. Paham ya? Cerminan yang barakallahu fiik, anaknya itu akan bercermin dengannya. Kalau kedua orang tuanya baik, insyaallah anaknya juga akan baik. Paham ya? Ini hukum asalnya seperti itu. Tapi kalau kedua orang tuanya jahat, tidak paham ilmu agama, anaknya pun tidak jauh beda. Ibaratnya kalau dalam ungkapan itu, yang namanya buah itu ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Faham? Ini hukum secara global. Karena hadis yang sahih yang sering kita dengar kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap orang dilahirkan, itu dilahirkan dalam kondisi suci, di atas fitrahnya. Fitrah yang baik, fitrah Islam. Paham ya? Kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bayangkan. Tentunya hidayah ini tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pun hanya semampunya. Karena kadang-kala orang tua sudah menasihati anaknya, putranya atau putrinya untuk belajar agama yang benar, untuk istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah. Tapi yang namanya hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kadang anaknya masih nolak, bantah, tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, terus didoakan. Didoakan agar mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Karena bagaimanapun kalau orang tua itu meninggal dunia, memiliki anak yang soleh, paham agama, dia akan tenang. Kenapa tenang? Karena anak soleh ini akan mendoakan orang tuanya. Berbeda dengan anak yang durhaka. Anak yang durhaka yang nggak paham agama, justru mereka senang kalau orang tuanya sempat meninggal. Kenapa? Yang mereka pikirkan harta. Jadi mereka pikirannya itu harta. Ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan apa biasanya? Warisan. Itulah yang mereka pikirkan di benak pikiran mereka. Tapi kalau anak yang saleh, mereka di saat orang tua hidup, mereka berbakti, taat kepada ibunya, taat kepada bapaknya. Tapi begitu kedua orang tua meninggal dunia, mereka mendoakan kebaikan. Jadi mereka tidak memikirkan harta yang akan ditinggal mati oleh orang tuanya. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya menjadi anak yang saleh. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la yajzi waladun walida hatta yajidhu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah.
Artinya apa? Seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan orang tuanya. Iya, tidak akan pernah mampu. Walaupun dia udah ngasih harta, transferan setiap bulan misalkan, memberikan oleh-oleh hadiah untuk orang tuanya, itu belum bisa membalas kebaikannya loh ya. Sampai kapan? Sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak. Kemudian dia membelinya, lalu dia memerdekakannya, baru bisa. Selama belum seperti itu nggak akan bisa. Makanya jangan sampai kita menjadi tipe anak yang durhaka. Ketika orang tua dah tua, jompo, malah dititipkan di mana? Di panti jompo. Paham ya? Panti lansia, jangan. Itu ketika orang tua itu walaupun sudah tua, ada jompo, kesempatan terakhir itu. Dalam artian masih ada kesempatan, kapan lagi gitu loh. Iya kan? Nah, justru ketika dia punya keluarga, saudara-saudara yang lain nggak peduli dengan orang tua tadi, dia yang paham agama ini pastikan dia yang paling peduli. Seberat apapun. Karena itu nanti ladang pahala gitu loh, barakallahu fiik. Baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Nah, sampai-sampai barakallahu fiikum, orang yang berbakti kepada orang tuanya itu nanti jaminannya surga. Jelas sekali itu. Paham ya? Nah, makanya yang namanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua adalah hak yang paling besar, hak yang nomor 2. Setelah hak Allah dan Rasulnya, hak yang nomor 2 adalah hak kedua orang tua. Mafhum? Nah, tapi ingat, sebatas pada perkara yang baik loh ya. Perintah kedua orang tua ditaati dalam perkara apa? Yang baik, bukan perkara yang maksiat, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang mungkar. Nah, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik terhadapku, jangan taati keduanya. Lihat, jangan taati keduanya. Berarti menunjukkan kalau orang tuanya ngajak perbuatan maksiat, jangan taati walaupun orang tua. Walaupun orang tua. Nah, kemudian pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang terbaik. Walaupun beda agama loh, beda agama. Itu kalau orang tua statusnya bapak ibu, maka kita masih punya hak yang harus kita tunaikan. Apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua walaupun beda agama. Antum ingat kisahnya Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha yang waktu itu datang kepada Rasulullah SAW minta fatwa karena ibunya datang menziarahinya dalam keadaan ibunya ini musyrikah. Ibunya ini kafirah musyrikah, beda agama. Beda apa? Agama. Akhirnya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qadiman aliyya wa hiya musyrikah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang mengunjungiku dalam keadaan dia musyrikah. Kemudian di akhir hadis, "Afa asilu ummi?" Bolehkah aku menyambung silaturahmi untuk ibuku? Apa kata Rasul alaihi wassalam? "Na'am, sili ummak." Iya, sambunglah silaturahmi untuk ibumu, padahal beda agama, bayangkan. Menunjukkan bagaimana sekarang kalau sama agama, agamanya sama, sejalan, seakidah, semanhaj, tentunya lebih lagi ditekankan. Mafhum? Makanya sangat disayangkan ya orang-orang yang jauh dari agama Islam, jauh dari ajaran yang benar, yang mereka justru melawan orang tuanya, emosional ketika enggak dibelikan suatu barang yang dia inginkan kemudian enggak diturutin, ngamuk misalkan. Orang tua ada yang dibunuh juga loh ya, kejadian di luar sana wal'iyadzubillah, sampai berani bunuh orang tuanya, bayangkan tuh. Gara-gara anaknya minta HP Android atau minta motor enggak dikasih. Itu kan karena jauh dari pemahaman agama atau karena pergaulan yang salah gitu loh ya. Makanya selama belum terlambat barakallahu fiik dan juga masih memungkinkan, terus nasihat disampaikan semampunya. Karena tidak ada yang memiliki hidayah taufik kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kita lihat sini. Fal walidan sababu wujudil walad walahuma 'alaihi haqqun kabir sahih. Kedua orang tua itu sebab adanya anak. Kita ini kan anak kan? Dalam artian kita ini kan punya orang tua. Sebab adanya kita karena ada siapa? Orang tua di antaranya. Ya kan? Ada bapak, ada ibu. Barulah muncul kita ini dengan seizin Allah taala. Oleh karena itu ketika kita udah besar, udah dewasa, kok malah berani sama orang tuanya, durhaka. Paham ya? Malah menyakiti orang tuanya. Ucapan aja enggak boleh. Ucapan yang berbau penolakan moh, mbuh, itu aja enggak boleh. Apalagi sampai nendang. Menendang, memusuhi, memukul. Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fi. Karena yang namanya durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar nomor 2 setelah syirik. Wal'iyadzubillah. Kita lihat sini. Maka kedua orang tua memiliki hak yang besar. Faqad rabayahu saghiran. Wa ta'iba min ajli rahati. Sahih. Dan sungguh kedua orang tuanya itu telah mendidik anak tersebut di waktu masih kecil dan capek letih dalam rangka apa? Barakallahu fiik, untuk bikin anaknya tenang.
wasahara min ajli manamih, dan juga kedua orang tua bergadang, lihat, bergadang dalam rangka untuk menidurkan anaknya. Nah, kenapa ibu ini ditekankan barakallahu fiik daripada bapak? Bukan berarti kita boleh berani sama bapak loh ya. Bukan berarti kita boleh durhaka sama bapak, tidak. Karena ibu ini barakallahu fiik itu dibanding laki-laki, dibanding seorang bapak, kekuatannya di dalam mendidik dan juga merawat anak lebih besar kekuatannya. Coba kalau kita kurang percaya, kita buktikan secara logika kita. Biasanya kalau seorang bapak, yang ini kita bicara yang tenaganya masih kuat loh ya, itu kalau membawa semen 1 sak atau 2 sak mungkin masih kuat ya, bertahan lah. Tapi kalau gendong anak yang kecil yang suka nangis rewel itu, paling-paling 5 menit gak kuat. Pengennya cepet-cepet selesai dikasihkan ibunya. Ya nggak, biasanya gitu kan. Nanti ibunya ya. Nah, barangkali taruhlah seorang ibu itu nggak mampu membawa semen 2 sak, 1 sak itu ya, yang seberat itu, tapi gendong anaknya berjam-jam kuat, bayangkan itu. Ya nggak? Ya nggak itu. Menggendong anaknya berjam-jam, nangis dia gendong, dia rawat. Tapi seorang bapak ketika menggendong anaknya, dia nggak akan bertahan lama biasanya. Nah, itu menunjukkan perjuangan seorang ibu beda dalam hal apa? Nah, merawat dan mendidik anak ini. Memang seorang bapak perjuangannya juga besar, ya kan, mencari nafkah, mencari maisha untuk apa? Untuk keluarganya. Tapi kenapa dalam hadis ditekankan ibumu 3 kali, bayangkan. Karena perjuangan tadi itu. Mulai ketika mengandung, ya kan? Kemudian melahirkan itu kita nggak pernah merasakan. Laki-laki nggak pernah merasakan melahirkan kan? Yang merasakan dia wanita. Bisa dikatakan antara hidup dan mati ketika melahirkan itu. Ya kan? Proses mulai pembukaan pertama sampai pembukaan 10. Normalnya seperti itu kan? Nah, menunjukkan bahwasanya ditekankan dalam hadis ibumu, kemudian siapa? Ibumu baru bapakmu. Menunjukkan bahwasanya betapa besarnya perjuangan seorang ibu. Kita lihat lagi. Tahmiluka ummuk, ibumu yang telah mengandung dirimu, lihat. Fi batniha, di dalam perutnya. Nah, 40 hari pertama, barakallahu fik, berbentuk tetesan air mani. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. 40 hari berikutnya sudah berupa daging, berbentuk manusia. Ditiupkan roh padanya. Setelah ditiupkan roh, apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat itu? Diperintahkan mencatat rezekinya, ajalnya sampai kapan. Dia nanti di akhir hayatnya termasuk orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah, tercatat semuanya. Bayangkan itu. Proses dalam perut ibu. Di dalam perut seorang ibu 40 hari berikutnya, 40 hari berikutnya. Sekitar berapa hari berarti? 120 hari itu ya. Nah, proses, bayangkan itu. Nah, menunjukkan bahwasannya besar perjuangan seorang ibu. Wa ta'ish ala hisabi ghidha'iha wa sihhatiha limuddati 9 ashhur ghaliban. Masya Allah. Dan kamu hidup tergantung dengan apa? Makanan pokok dan nutrisi gizi yang dimakan oleh ibu tersebut. Ya enggak? Dan tergantung kesehatannya. Jadi kalau ibunya sakit-sakitan ketika hamil, itu berpengaruh loh ya dengan kandungannya. Ya kan? Tapi kalau ibunya sehat, makan makanan yang bergizi, ada nutrisinya yang pas, ya kan? Nah, kalsium atau yang semisalnya, anak yang dikandung pun sehat juga. Makanya beliau sebutkan bahwasanya kamu hidup di dalam kandungan ibumu tergantung dengan makanan pokok yang dimakan oleh ibu tersebut dan kesehatannya. Berapa lamanya? Kata beliau, kebanyakannya 9 bulan. Walaupun ada yang lahir 8 bulan, 7 bulan, ya kan? Tapi normalnya biasanya berapa? 9 bulan. Nah, melihat kama asyarallahu azza wa jalla ila dzalik fi qouli, sebagaimana yang disyaratkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana ibumu, bahwasanya ibunya mengandung anak tersebut wahnan ala wahnin. Letih demi letih, dalam artian capek dan capek. Ya enggak? Anda perhatikan orang yang mulai dari hamil, ibu hamil muda, kadang muntah-muntah, ya kan, muntah-muntah, pusing kepalanya, ya kan, mual-mual. Nah, itu menunjukkan udah awal aja itu udah berat. Nah, kemudian nanti belum ketika hamil tua. Paham ya? Kalau lewat di jalan yang sifatnya geronjal sedikit saja sakit perutnya. Belum lagi ketika melahirkan. Proses pembukaan pertama sampai 10 itu perjuangan luar biasa loh ya. Walaupun kita yang laki-laki nggak merasakan, tapi kan dapat cerita dari seorang ibu, ya kan, dapat cerita dari seorang istri, sehingga walaupun kita nggak merasakan secara langsung, kita paham di situ betapa besarnya dan juga beratnya ketika proses melahirkan. Nah, ketika sudah dilahirkan, janganlah menjadi anak yang durhaka. Pastikan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terkhususkan ibu tadi itu. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu hadanah.
Nah, perawatan, mengasuh, paham ya? Waradha, menyusui. Berapa tahun normalnya? Sampai 2 tahun. Walaupun 2 tahun lebih boleh ya, tapi ingin sempurna 2 tahun tadi. Nah, makanya para ulama sampai berpendapat, nah kalau memungkinkan 2 tahun sekali kalau ingin punya anak. Paham ya? Tapi walaupun kurang dari 2 tahun pun selama mampu enggak masalah. Paham ya? Yang dilarang itu kan membatasi apa? Keturunan. Kalau menjaga jarak keturunan boleh enggak? Enggak ada larangan. Menjaga jarak keturunan boleh. Menjaga jarak keturunan, tapi membatasi keturunan hanya 2 saja selama dia masih mampu enggak boleh. Selama masih mampu loh ya, enggak boleh. Nah, ya ini syariat seperti itu, syariat menyarankan justru semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya dan semakin apa? Semakin dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang sahih, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya. Karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak kelak di hari kiamat. Lihat. Makanya jangan pernah mengkritik orang yang banyak keturunannya, banyak anaknya, diejek-ejek, jangan. Jangan pernah mengejek orang yang banyak anaknya. Wah, kayak ternak ayam, wah kayak ternak bebek katanya. Karena ada yang ngejek-ngejek seperti itu ada kan? Itu biarkan aja. Anggap aja itu angin yang berlalu gitu aja. Enggak usah ditanggapin. Nah ya, karena kita punya keyakinan, semakin banyak keturunan semakin banyak rezekinya. Ya kan? Nah, tapi kalau ngolok-ngolok ngejek jangan. Mafhum? Yang dilarang itu membatasi apa? Membatasi keturunan. Cukup 2 katanya. Selama masih mampu jangan pernah dibatasi. Tapi kalau udah nggak mampu ya disyukuri apa yang ada, dibesarkan dengan cara yang terbaik, dirawat baik-baik, jangan sampai apa? Salah dalam mendidiknya. Itu aja. Paham ya? Nah, karena yang namanya termasuk kenikmatan yang besar yang agung adalah diantaranya punya keturunan diantaranya. Bisa dipahami ya? Kita lihat di sini. Limuddatis sanatain ma'at ta'ab wal 'ana was-su'ubah sahih. Selama 2 tahun ibu itu menyusuinya dan juga merawatnya dan juga melindunginya bersamaan dengan ta'ab capek, wal 'ana letih, was-su'ubah sulit. Ya kan? Kadang-kala kalau dia nutrisinya kurang banyak, air susunya berkurang. Air ASI-nya itu, ya kan? Kemudian kalau dia misalkan sakit-sakitan ibunya berpengaruh pada anaknya, bayangkan itu. Perlu proses semuanya. Wal ab kadzalika yas'al 'aishika wa qutika min hinas sighar hatta tablugha an taquma bi nafsik sahih. Demikian juga bapak. Nah, jangan lupa juga jasa seorang bapak ini. Ibu memang 3 kali disebutkan, ibumu, ibumu, ibumu. Tapi yang keempat siapa? Bapakmu. Kenapa kok bapak ini juga harus diberikan hak? Kita lihat. Dan bapak seperti itu juga dikasih hak untuk berbakti. Maksudnya hak bakti itu seorang anak pada bapaknya itu pastikan ada. Kenapa? Karena dia yang yas'a. Yas'a itu berusaha kerja. Berusaha kerja li aisyika untuk kehidupanmu wa qutika dan juga memberikan kehidupan pokokmu. Ya enggak? Sejak kamu kecil sampai kamu dewasa dan kamu bisa berdiri sendiri. Paham ya? Ini normalnya seperti itu. Paham ya? Jadi sebagai kepala rumah tangga, orang tua istilahnya sebagai bapak itulah yang aslinya mencari nafkah. Paham ya? Bukan malah membiarkan anaknya, ibunya atau istrinya malah dibiarkan pergi ke luar negeri safar tanpa mahram. Jadi TKW, tenaga kerja apa? Wanita. Suaminya leha-leha santai-santai di rumahnya. Salah, terbalik itu. Justru istri itu kalau diibaratkan bagaikan ratu. Dia itu di rumah seharusnya. Di rumah melayani suaminya dan mengerjakan pekerjaan rumah, suami ini yang bergerak. Iya kan? Suami ini yang bekerja, mencari nafkah. Enggak ada salahnya lah istri bantu kadang-kadang bikin makanan-makanan, ya camilan-camilan, ya. Kemudian dia jual, ya kan, suami yang masarkan atau suami yang mengantarkan paketnya atau yang semisalnya itu enggak ada larangan, ta'awun namanya, tolong menolong. Tapi hukum asalnya siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Ya, seorang bapak atau seorang ibu? Seorang bapak. Itu penting sekali ya kita mengetahui hak-hak seperti itu biar kita paham. Jangan sampai terbalik karena di luar sana problematika rumah tangga di antaranya yang bikin gaduh, ribut, akhirnya perceraian terjadi, yang perempuan minta khulu', yang laki-laki menceraikan istrinya. Sebabnya apa? Malasnya seorang suami tadi. Bergantung dengan apa? Maisha istrinya terbalik kan? Malah istrinya suruh kerja, suaminya di rumah. Di rumah pun nganggur gitu loh. Nganggur kan masih mending, bukan nganggur aja, malah nganggur main judi online lagi. Sudah nggak keluar modal, modalnya dari istrinya malah dipakai untuk judi online. Ngeslot atau semisalnya. Akhirnya ribut. Seperti itu. Coba kalau paham al-sunnah,
paham Al-Quran Sunnah, paham kadar dirinya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, paham ya? Itu nanti akan kehidupan itu tenang, sakinah, mawaddah, warahmah, harmonis, romantis, dinamis. Sahih. Jadi dia berpikir, judi udah haram, kemudian harus gunakan uang istri lagi, ya kan? Hutang lagi. Allahul musta'an. Kejadian tersebut barakallahu fik sangat sangat mengenaskan dan juga mengerikan. Jangan sampai kita sebagai kepala rumah tangga, barakallahu fik, justru menyerahkan semuanya kepada istrinya. Tapi upayakan semaksimal mungkin dialah yang menjadi kepala rumah tangga, dia yang mencari nafkah. Adapun istri bantu tidak ada larangan. Paham ya? Selama tidak berseberangan syariat, istri bantu misalkan dia barakallahu fik bikin makanan atau mungkin menjahit atau yang semisalnya. Intinya barakallahu fik, sebagai kepala rumah tangga dia jangan sampai lupa. Bisa dipahami ya? Barakallahu fik. Kita lihat di sini. Wasa'a bi tarbiyatik, dan berusaha semaksimal mungkin seorang bapak untuk mendidikmu. Wa tawjihik, dan juga mengarahkanmu. Wa anta la tamlik li nafsika darran wala naf'a. Sedangkan kamu tidak memiliki untuk dirimu suatu bahaya atau manfaat. Maksudnya kamu itu masih dididik, dirawat, diatur oleh apa? Barakallahu fiik, bapak tadi itu. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang namanya seorang bapak perjuangan sangat besar. Perjuangan apa sangat besar. Bisa dipahami ya? Barakallahu fiik. Tapi ingat, bapak itu ketika mendidik anaknya, kadang-kala anaknya ngeyel, anaknya enggak nurut, itu kadang-kala ya berpengaruh dengan apa? Bapaknya juga. Maksudnya bapaknya itu misalkan nyuruh anaknya sholat, kamu sholat, bapaknya nggak sholat, misalkan, dia nggak, itu biasanya anaknya ngeyel juga. Nak sholat nak, bapak aja nggak sholat kok. Akhirnya jadikan hujah dia, dijadikan alasan. Nah, sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijak, dia ketika nyuruh anaknya sholat, dia sholat juga. Ketika nyuruh anaknya ngaji, dia ngaji juga. Jangan nyuruh anaknya ngaji, nyuruh anaknya ta'lim, dia nggak pernah ta'lim misalkan. Ya kan? Suruh anaknya belajar, dia nggak mau belajar juga, salah. Antum lihat ketika itu Umar bin Khattab dengan putranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu berada di satu majelis di hadapan Rasulullah SAW, bayangkan itu. Jadi bapak sama anaknya ada di situ. Menunjukkan bahwasannya apa? Yang namanya belajar itu bukan hanya untuk anaknya aja. Orang tuanya semangat juga, karena untuk kedepannya nanti kan otomatis kan si pengajar ini kan nggak selamanya hidup, iya nggak? Kemudian yang mengajarkan ilmu kan nggak selamanya hidup juga. Tapi kalau orang tua udah dapat ilmu, ya kan, bapaknya tadi dapat ilmu, ibunya juga dapat ilmu, bisa untuk meneruskan, melanjutkan mendidik anaknya. Bayangkan itu. Paham ya? Pentingnya mempelajari ilmu syariat ini. Jadi bukan hanya anaknya suruh belajar, tapi kedua orang tuanya juga apa? Harus ada andil, ikut serta dalam mempelajari ilmu agama ini dengan benar. Kita lihat. Walidzalika amarallahu al-walad biwalidayhi ihsanan wa syukra. Oleh karena itu Allah telah perintahkan anaknya, maksudnya seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baik, wa syukra, dan bersyukur, berterima kasih. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an shkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia, perintahkan maksudnya, agar berbakti kepada kedua orang tuanya yang ibunya telah mengandungnya dalam keadaan letih demi letih, dalam artian dalam keadaan capek, kemudian capek. Kemudian mulai menyapihnya selama apa? Ketika sudah berapa? 2 tahun. Agar apa? Agar tujuannya uskurli, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah akan dikembalikan. Maksudnya berterima kasih gitu loh ya, sudah merawatnya, sudah pernah mengandungnya, membesarkan, didik. Nah, ini perlu kita renungi. Kenapa? Karena banyak di luar sana yang kadang lupa jasa kedua orang tuanya. Sudah pisah, ya kan, sudah berkeluarga, pisah, tinggal di tempat jauh, lah komunikasi, lah SMS, wala chattingan, wala nelpon. Enggak pernah komunikasi, yang salah. Seharusnya kalau dia tuh ingat, sadar tentang syariat ini, dia minimalnya komunikasi lah, nelpon, SMS. Kalau bisa datang, jenguk, nengok. Orang tua itu barakallahu fi, ketika ditengok walaupun antum enggak bawa oleh-oleh, senang enggak kira-kira? Senang. Bahkan nanti pulang dikasih oleh-oleh enggak biasanya? Iya, orang tua seperti itu. Jadi luar biasa gitu ya, istilahnya keterikatan dalam kekeluargaan luar biasa. Makanya sangat disayangkan sudah menjadi seorang anak, berkeluarga, pisah, punya rumah sendiri, enggak pernah nengok orang tuanya. Nelpon pun enggak pernah, SMS enggak pernah juga. Akhirnya apa terjadi?
putuslah hubungan silaturahmi. Padahal dalilnya ngeri ya, dalilnya ancaman bagi orang memutuskan hubungan silaturahmi ya. La yadkhulul jannata apa? Qati'un. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak akan masuk surga. Makanya pentingnya kita memahami syariat sehingga kita tahu rambu-rambunya dan juga mengetahui apa? Na'am barakallahu fiik, na'am syariatnya. Kita ambil dikit lagi. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Artinya, dan Rabbmu sungguh telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua. Jika ketika kedua orang tuamu itu atau salah satu antara keduanya sudah menginjak usia tua, namanya apa? Lansia. Nah, maka jangan sekali-kali kamu katakan uff. Uff itu ucapan yang menyakitkan, membuat sakit orang tua, membuat sakit hati orang tua. Uff. Ya kalau diterjemahkan semacam moh, buh. Paham ya? Paham, intinya tuh ucapan itu kalau diucapkan orang tua tersakiti hatinya. Nah, itu jangan. Jangan pula apa? Wala tanharhuma, menggertak kedua orang tua. Menggertaknya enggak boleh. Ya. Yang namanya manusia itu kadang-kala punya masa lalu yang kelam ya, yang dulu mungkin ketika belum paham syariat ya kan, berani nama orang tuanya ya kan, durhaka sama orang tuanya. Nah, ketika udah paham syariat sadar, menyesali bahwasanya ternyata dilarang, gertak dilarang. Paham ya? Dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang baik. Ya, kita orang Jawa kan, kalau kita mampu pakai bahasa Jawa yang halus, pakai yang halus. Kalaupun belum mampu yang halus, pakai Jawa yang biasa pun intinya tidak menyakiti. Paham ya? Menghormati orang tua. Bisa dipahami ya, ada unggah-ungguhnya, sopan santunnya, tata keramanya itu pastikan ada. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Wakhfid lahum janhadzul, dan rendahkanlah kepada kedua orang tua. Na'am barakallahu fiik, dengan apa? Penuh kerendahan. Maksudnya rendah diri di hadapannya. Nah, berupa rahmah kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, doakanlah wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku ketika masih kecil. Ini semuanya barakallahu fiik. Kita belum menyelesaikan hak yang kedua, tapi insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya hak yang kedua setelah hak Allah dan Rasulnya. Kalau di sini hak yang ketiga karena dipisahkan ya. Namanya adalah hak kedua orang tua. Pastikan kita menjadi orang yang berbakti ya, kepada kedua orang tua ya, di saat orang tua masih ada atau tinggal bapaknya atau tinggal ibunya atau dua-duanya enggak ada pun masih ada kesempatan untuk berbakti. Ketika sudah tidak ada kedua orang tua, apa berbaktinya di antaranya mendoakan mereka dengan kebaikan, mendoakan mereka dengan ampunan selama kedua orang tuanya apa? Dalam kondisi muslim atau muslimah, mukmin ataupun mukminah. Tapi kalau kedua-duanya itu meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, kita enggak boleh mendoakan ampunan. Sebagaimana hadis yang sahih, suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzanli. Suatu ketika aku izin kepada Rabbku untuk memintakan apa? Minta izin agar aku memintakan ampunan untuk ibuku, enggak diizinkan. Karena ibunya Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan apa? Nah, tidak Islam. Sehingga ketika Rasulullah minta izin untuk memintakan doa ampunan, Allah Ta'ala enggak mengizinkan. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adinani. Wasta'dzantuhu li azura qabraha fa'adinani. Akhirnya aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya, ziarah kubur. Aku diizinkan. Karena ziarah kubur itu tidak apa? Tidak mengharuskan yang memintakan ampunan, tapi untuk mengingat apa? Kematian. Jadi kalau cuma ziarah kubur boleh. Mengziarah ibunya sudah meninggal, maksudnya mengziarah kubur ya kan? Ya walaupun ibunya kafirah ya kan? Bapaknya kafir, ziarah kubur loh ya, dibolehkan. Tapi apa? Bukan untuk mendoakan kebaikan mereka yang kafir tadi itu. Tapi apa? Hanya mengingat apa? Kematian. Karena ketika orang ziarah kubur ingat mati biasanya. Paham ya? Namullah alam shawab, ini yang kita ambil, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.